masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Baik, rekan-rekan yang mahasiswa dimanapun rekan-rekan semua berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk melihat mata kuliah mengenai pengantar hukum pidana. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukum publik yang keberadaannya sangat kuat di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan melihat slide ini selanjutnya. Pengantar hukum pidana mengambil sumber dari materi tuton dan BMP Hukum 4203 dan beberapa sumber lainnya. Definisi hukum pidana menurut Profesor Moyatno, SH, disampaikan sebagai berikut bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang digunakan untuk operan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi dalam hal ini adalah unsur perbuatan yang tidak boleh atau yang dilarang dan disertai dengan ancaman berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, bahwa penentuan kapan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dalam hukum positif yang ada. Dalam hal ini hukum positif tentunya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang larangan-larangan itu. Dan penentuan kapan itu adalah terkait dengan dimensi waktu terjadinya dalam suatu tindak pelanggaran atau larangan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi di sini adalah metodenya atau dalam hal ini terkait dengan formal pengenaan mengenai seseorang dapat dipidana. Jadi yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Kemudian kita akan bicara mengenai pengertian dari tindak pidana. Secara umum, pengertian dari tindak pidana itu adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Starbarfield atau delik dalam bahasa asing, bahasa serapan. Hal ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi criminal act. Jadi criminal act merupakan padanan kata dari tindak pidana dalam bahasa Indonesia, atau yang sering kita sebut dalam istilah sehari-hari dalam kehidupan berbangsa atau kehidupan masyarakat Indonesia dikatakan sebagai delik, yang merupakan juga serapan dari kata atau terjemahan dari kata Starbarfield. Nah, pengertian tindak pidana selanjutnya yang disampaikan oleh ahli hukum Simon, dia mengatakan bahwa
suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengertian dari tindak pidana menurut Simons, ada unsur tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana. Jadi unsur pertama adalah ada suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan atau oleh undang-undang hukum pidana. Kemudian hal ini bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, seseorang yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang perkawinan itu yang sebelumnya adalah 17 tahun atau 18 tahun kalau saya menurut hukum perdata yang dianggap sebagai cakap. Tetapi ada undang-undang lainnya yang menyatakan bahwa dewasa itu adalah 21 tahun. Nah, dalam hal ini menurut KUHP mengatur berapa tahun untuk masalah dewasa. Yang dewasa dalam hal ini adalah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Oleh karena itu, mengapa di dalam sistem hukum Indonesia ada istilah di bawah umur. Nah, di bawah umur itu nanti kalau dalam perdata ada istilah ada wali atau ada juga dengan tindakan pengampuan, di bawah pengampuan, dan kriteria itu semuanya ada di dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai seseorang yang bisa bertanggung jawab. Nah, dalam konteks hukum pidana ini, jadi kita bisa lihat ada 4 unsur, di mana menurut Simon ini ada tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana. Bagaimana dengan tindakan yang seolah-olah atau tidak seolah-olah perbuatan jahat tetapi tidak diancam oleh undang-undang hukum pidana? Nah, ini kembali ke konteks asas legalitas dan beberapa asas hukum bahwa sesuatu yang tidak diatur di dalam undang-undang itu tidak bisa dikatakan suatu tindak pidana. Nah, itu akan menjadi topik yang menarik untuk dibahas, tapi kita akan kembali ke pengertian tindak pidana itu dulu untuk di pengantar hukum pidana ini. Dan kembali tadi jadi ada unsur perbuatan, unsur undang-undang yang mengaturnya, kemudian bertentangan perbuatan itu, dan seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang bisa atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat pengertian tindak pidana menurut Ernst Utrecht yang Ernst Utrecht adalah bapak ini ya, ahli hukum yang terkenal. Jadi tindak pidana menurut Pak Ernst Utrecht ini adalah istilah peristiwa pidana yang juga disebut delik, jadi hampir sama dengan Simon tadi. Karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau suatu yang melalaikan maupun akibatnya. Hampir sama juga, ada suatu perbuatan menurut Simon. Terus kemudian keadaan itu ditimbulkan karena perbuatan melalaikan. Jadi secara garis besar mirip ya, antara misalkan mungkin sama untuk Ernst dan Simon. Selanjutnya kita akan melihat pembagian hukum pidana. Pertama, hukum pidana objektif. Jadi hukum pidana objektif dalam artian bahasa latinnya adalah ius punale, diartikan sebagai semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Ini pengertian dari hukum pidana objektif. Kemudian hukum pidana objektif ini terdiri dari yang pertama lah hukum pidana material.
yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Selanjutnya adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum pidana formil, hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material. Jadi kalau bisa dikasih contoh secara langsung adalah, jadi hukum pidana material itu mengungkapkan aturan-aturan atau pasal-pasal atau definisi-definisi yang termasuk mana yang merupakan kejahatan dan mana yang pelanggaran dan mana yang bukan. Dan dalam bentuk nyatanya hukum pidana material ini adalah, kalau di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Itu adalah hukum pidana material. Nah, bagaimana dengan hukum pidana formilnya? Hukum pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari itu mengenai cara bersengketa di persidangan dan ketentuan-ketentuan lain dalam hal untuk dapat cara-cara yang diperlukan di dalam peradilan atau sistem hukum untuk mendakwa seseorang yang telah melanggar peraturan pidana. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai hukum pidana subjektif. Jadi hukum pidana subjektif ini atau ius puniendi itu hukum subjektif ius puniendi ialah hak negara atau alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Jadi ini sementara untuk pembagian hukum pidana subjektif adalah hukum pidana subjektif atau ius puniendi ialah hak negara atau alat yang menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Jadi negara yang sebagai subjek dalam hal ini ialah berhak untuk menghukum warga negaranya yang melanggar hukum objektif atau yang bisa dalam hukum material dengan mempergunakan hukum formil melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk pembagian hukum pidana yang ketiga. Jadi hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini diartikan sebagai hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk. Jadi berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia kecuali anggota tentara. Jadi semua masyarakat sipil ya, kecuali militer. Nah, itu adalah hukum pidana umum. Hal ini contohnya ya memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu contoh dari hukum pidana umum. Selanjutnya adalah hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana khusus ini tentunya pidana yang terkait dengan sektor-sektor tertentu dalam suatu bidang tertentu. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi misalnya di lingkungan terkait dengan kegiatan. Contohnya, mungkin kita bisa langsung, yaitu hukum pidana militer berlaku khusus untuk anggota militer, mereka yang dipersamakan dengan militer. Jadi di lingkungan militer, orang-orang khusus di lingkungan militer. Yang kedua kemudian adalah hukum pidana pajak ya. Misalnya ini adalah hukum pajak yang terkait dengan mereka yang hal membayar pajak atau wajib pajak. Dalam struktur organisasi atau keorganisasian Mahkamah Agung, hukum pidana pajak ini diproses dalam pengadilan pajak. Dan ini dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Baik, demikian untuk sesi pertama dari pengantar hukum pidana. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya untuk pengantar hukum pidana. Sampai jumpa dan selamat belajar.